Halo guys, pada video kali ini kita mau tutorial cara pemasangan peredam pintu yang benar. Mari kita simak. Oke, setelah kita buka door trimnya, seperti yang kalian lihat ini pintunya masih belum ada peredam, hanya ada cover plastik dan juga ada peredam di cover plastiknya. Nah, banyak bengkel audio mobil salah untuk pemasangan peredamnya, padahal ini sangat basic guys. Seperti lem yang ada di cover plastiknya banyak yang tidak dibersihkan, sehingga peredamnya ini tidak bisa menempel dengan baik pada bagian lapisan keduanya. Dan seharusnya lem pada bagian cover plastiknya ini bersih sampai benar-benar tidak ada lemnya nih guys. Lalu untuk pemasangan peredam pada lapisan pertama bagian dalam ini juga harus diperhatikan. Seperti kabel central lock OEM bawaan mobil ini tidak kita tiba dengan peredam, melainkan kita lepas dulu kabel OEM ini, lalu pasang peredamnya, setelah itu kita pasang kembali kabel OEM-nya. Sehingga peredamnya ini langsung menempel pada bagian bodi, bukan pada bagian kabel. Dan untuk pemasangan peredamnya ini penuh dari bawah sampai atas. Dan kalau mau lihat proses pemasangannya, lapisan pertama seperti ini guys, peredamnya kita potong-potong ya, jadi supaya pasangnya lebih mudah. Dan untuk pemasangan peredam kita selalu menggunakan sarung tangan. Fungsi pertama adalah supaya tangannya tidak terluka karena kena besi. Fungsi kedua adalah untuk menjaga agar panel mobilnya tidak kotor. Dan kita lihat lagi proses pemasangan pintu tengah seperti ini guys. Bagian tulang pintu mobilnya juga kita kasih peredam ya. Dan pasangnya benar-benar rapet, tidak ada bagian panel yang terlihat nih guys, sampai ke bagian bawah. Jadi seperti ini proses pemasangan yang benar. Dan sekarang kita praktekkan apabila lem bekas cover plastiknya tidak kita bersihkan dan tidak kita lepas nih guys, seperti ini. Peredamnya akan menempel pada bagian lemnya, bukan ke bagian bodi. Jadi sudah otomatis peredamnya ini tidak bisa bekerja dengan sempurna ya guys. Karena fungsi peredam itu akan bekerja pada saat peredamnya ini menempel langsung ke bagian bodi, bukan ke bagian plastik tambahan lainnya. Dan selain itu kalau pasangnya plastik lemnya ini tidak kita lepas, peredamnya ini lama-lama akan copot dengan sendirinya nih guys. Jadi buat kalian yang mau masang peredam di workshop audio langganan Anda, pastikan pada bagian cover plastik lemnya ini dibersihkan terlebih dahulu ya guys. Dan memang untuk proses membersihkan lemnya ini memakan waktu. Biasanya kita menggunakan KP ya untuk membersihkan lemnya dulu, basicnya. Setelah itu kita bisa menggunakan cairan pembersih lem. Dan tentunya untuk setiap merek mobil lemnya berbeda. Pada mobil Honda seperti ini lemnya ini lumayan cukup keras ya guys. Jadi kita harus ekstra benar-benar untuk membersihkan pada bagian lem ini. Nah sekarang kita lihat lagi proses pemasangan peredam di lapisan pertama bagian dalam ya, seperti ini. Pasangnya benar-benar rapat ya guys. Dan pemasangnya termasuk pada bagian belakang speaker juga rapat kita sampai ke bagian tulang. Nah setelah proses bersihin lemnya kita baru pasang pada layer kedua. Dan setelah itu kita menggunakan alat khusus dari Silent Coat ini, alat roll, yang dimana fungsinya adalah membuat peredamnya ini dapat menempel secara merata pada bagian panel yang kita mau peredam guys. Dan ini juga membutuhkan waktu yang cukup lama ya guys. Namanya juga kita harus roll satu persatu bagiannya sampai benar-benar lemnya ini merekat, menyatu dengan pada bagian panel yang kita mau peredam guys. Dan begitu peredamnya ini menempel dengan baik pada bagian panel, otomatis fungsi peredamnya ini benar-benar bekerja. Dan kita sering dengar juga nih ada yang sudah pasang peredam full tapi tidak merasakan bahwa kabin mobilnya ini menjadi senyap. Itu disebabkan karena pemasangan peredamnya tidak full ya guys, jadi hanya sepotong-sepotong saja di tempat-tempat tertentu, dan juga pemasangan peredamnya ini tidak di roll. Oke, pada bagian pintu depan pemasangan peredam lapisan kedua hasilnya seperti ini guys. Untuk kabel OEM mobilnya juga kita tidak tiba dengan peredam, dan juga untuk pemasangan lubang pada bagian kancing door trimnya terpasang rapih nih guys. Dan untuk pemasangan peredam pintu tengah juga sama ya guys. Untuk kabel OEM mobilnya tidak kita tiba dengan peredam. Setelah itu kita roll peredamnya supaya hasilnya jauh lebih sempurna. Dan yang terakhir yang kalian harus cek ini pada bentuk bagian peredamnya guys. Jadi ini bentuknya ini sesuai dengan bentuk door trimnya. Kita ukur ya sesuai dengan bentuk door trimnya. Jadi benar-benar pas pada bagian door trim. Dan ini kalau kita lihat lubang kancing door trimnya juga rapih potongnya, kita tidak menggunakan cutter. Kalau menggunakan cutter tidak rapih seperti ini guys. Jadi pada bagian kancing door trimnya semua kita potong secara bulat seperti ini. Hasilnya rapih walaupun tidak terlihat
oleh mata ya guys, karena ditutup cover door trim lagi. Namun kalau pemasangannya seperti ini, kalian akan puas dan hati juga senang nih guys. Jadi untuk pemasangan peredam lapisan kedua, kita ukur sesuai door trimnya seperti ini guys. Jadi rapikan. Untuk proses pemasangan peredam 4 pintu ini memakan waktu 2-3 jam. Buat kalian yang mau lihat proses pemasangannya, bisa langsung datang ke workshop kami di Girya Utama, Blok A nomor 40-41, Sunter, Jakarta Utara. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye!